Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk saham PT Timah, yaitu TINS ya. Untuk penutupan tanggal 14 Juli 2023 hari Jumat. Jadi kemarin hari Sabtu saya sudah membuat after market close analysis dan kita membahas Timah. Dan sekarang kita, karena itu sesuai dengan mazhabnya ya, apa yang ada di teori, yaitu di Timah ada indikasi the best time for buying, sahamnya volumenya meledak dan fase di wake off-nya akumulasi mungkin sudah selesai, dia the best time for buying, maka sesuai yang saya ajarkan di dalam workshop, maka kita akan buat tutorial trading plan-nya. Oke, jadi ini dia Bapak Ibu untuk saham-saham tanggal 14 Juli kemarin, saya sudah buat after market close-nya. Ada buka, citra tin, dan kita bahas detail tin, dan kebetulan bisa kita buat tutorial trading plan. Tapi bukan hanya tin. Kemarin kalau tidak salah, buka juga dia the best time for buying. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk buka kembali ya after market close-nya. Jangan lupa, ini disclaimer-nya kita on ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada informasinya. Bapak Ibu yang mau join Telegram botnya nanti silahkan join, ada di deskripsi video juga. Bisa Bapak Ibu bisa join sosial media juga. Baik, disclaimer on ya Bapak Ibu, ini hanya tutorial. Jadi kalau nanti detail kita akan melakukannya lebih detail di dalam workshop. Jadi Bapak Ibu yang belum menonton tutorial, belum menonton after market close pembahasan TINS kemarin, untuk yang sudah saya upload ke channel YouTube-nya Bapak Ibu, mohon stop video ini dan Bapak Ibu nonton dulu, linknya ada di sini, muncul juga di atas ya, dan tidak muncul di atas ini, atau di deskripsi video juga saya lampirkan supaya Bapak Ibu bisa berhenti nonton dulu nih penjelasan tentang TINS-nya. Soalnya kalau belum dijelaskan analisanya nanti akan bingung juga. Oke, jadi silakan stop dulu nonton, ada link YouTube-nya di sini. Bapak Ibu silakan subscribe dan join channel YouTube-nya yang baru ya, yang lama sudah disuspend sama ITB. Ini informasi workshop Bapak Ibu. Insya Allah kita akan firm ya, karena sudah 5 orang konfirmasi, 1 orang regret mengundurkan diri, jadi Bapak Ibu masih tersisa 1, silahkan Bapak Ibu, maksimum kita hanya 6 ya. Nah, video tutorial trading plan ini adalah bagian dari trading as a business. Karena saya paham juga, jadi banyak yang tidak bisa ikut workshop trading as a business karena mungkin dia di luar kota, biaya untuk akomodasi dan transportasinya itu jauh lebih besar dari biaya workshopnya. Karena workshopnya itu dulu untuk kawan-kawan mahasiswa di SBM ITB, jadi biayanya murah versi mahasiswa dan kita tidak lakukan di hotel. Makanya makan dan ini juga seperti biasa saja, yang penting workshopnya bisa terlaksana. Nah, yang di luar kota tidak bisa ikut workshop, nah sebagiannya mungkin 10% saya ambil untuk dibuatkan tutorial trading plan-nya. Nanti dalam kelas kita lebih detail biasanya. Banyak, seperti beberapa waktu lalu, banyak yang muncul pertanyaan karena memang di video ini hanya sebagian kecil. Jadi Pak, bagaimana kalau setelah beli itu begini Pak, stop loss-nya bagaimana begini, itu memang dijelaskan di dalam workshop, tidak cukup waktunya di dalam tutorial trading plan. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut join workshop, Bapak Ibu bisa nonton video ini. Tapi kalau ada banyak pertanyaan, ditelan saya dulu sambil Bapak Ibu cari-cari referensi di tutorial lainnya. Karena untuk menjelaskannya itu saya butuh waktu yang cukup panjang. Oke, tidak ada workshop online. Online-nya berbentuknya seperti ini ya, webinar atau tutorial. Tidak perlu bayar kalau webinar tutorial. Kalau di offline saya harus sewa ruangan, saya harus bayar kebersihan, saya harus bayar makanan juga sama minuman. Jadi kalau online gratis saja, tidak perlu bayar. Baik, Bapak Ibu silahkan yang berminat nanti silahkan join, hubungi ya, saya ada deskripsinya juga. Silahkan join Telegram channelnya juga karena di posting di Telegram channel. Masih ada 1 kita, mudah-mudahan batch 29 ada. Nanti setelah itu akan dilanjut dengan workshop kelas advance, yaitu volume price analysis. Baik, nah ini sedikit teorinya refreshing ya, jadi saya ambil mungkin sekian cuil dari apa yang diajarkan di workshop. Yang selalu saya gunakan sesuai dengan mazhab saya adalah volume price analysis, tapi ini lebih cenderung ke trading as a business ya. Nah, di dalam volume price analysis kita menempatkan segala itu dalam sekerangka wake up structure. Nah, wake up structure Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan, sudah dijelaskan di after market close, bahwa
kita akan melihat saham posisinya adalah fase-fase di dalam saham itu ada 4, disebut akumulasi, disebut dengan markup, disebut dengan distribusi, atau dia markdown. Fase kelimanya nggak ada, dia balik lagi ke akumulasi, balik lagi ke markupnya. Menurut Wyckoff yang sudah mengeluarkan ide ini sejak tahun 1500, yang mengatakan ini adalah Wyckoff ya. Jadi market itu berulang, strukturnya ada, tinggal kita ini bisa baca atau tidak. Kalau dalam buku Anna Colling dikatakan nothing new under the sun. Jadi di bawah sinar matahari tidak ada yang baru. Kita saja yang tidak paham. Di market juga sama, tidak yang baru. Strukturnya dari zaman Wyckoff, jadi Dow Jones dulu seperti ini. Nah, cuman kalau di Indonesia kan atau di beberapa orang itu kan untuk kepentingan marketing, mereka membungkusnya mengatakan kamilah penemu bandarmologi Indonesia, kamilah penemu struktur Wyckoff, struktur di Indonesia gitu. Maksudnya gitu. Padahal struktur ini berlaku di Amerika, berlaku di Eropa, berlaku di Jepang, berlaku di Indonesia, berlaku di forex, berlaku di community. Dia berlaku ya siklus-siklus seperti ini. Tapi kita lah yang pintar-pintar dan banyak berlatih untuk memahami ya. Jadi seperti itu teorinya Bapak Ibu. Yang kita akan melihat nanti ada namanya the best time for buying. Ada juga namanya the second chance to buy ya. Jadi semuanya akan kita kombinasikan. Nah, seperti saya tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menonton tutorial trading, sudah menonton after market close analysis untuk penutupan tanggal 14 Juli. Asumsi saya begitu ya, jadi akan saya mulai. Nah, untuk teens ya, saya singgung sedikit lagi, bahwa teens itu freshnya, alert freshnya itu dia ada di sini ya, alertnya. Jadi saya kemarin sudah mengupload juga tutorial menjelaskan tentang alert ini ya. Alert ini fresh, kenapa dikatakan fresh, kenapa tidak dikatakan fresh, kenapa dulu ada, sekarang begitu keluar di Kompas 100 tidak ada. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, mungkin tutorialnya saya taruh juga di atas ini, tentang penjelasan tentang robot dan tentang penjelasan tentang alert robot. Nah, di sini kita fresh ya Bapak Ibu, lihat nih, tanggal 11 bulan 1 tahun 2003, tidak ada alert, tidak ada apa-apa, lalu muncul alertnya tanggal 12 bulan 6. Ini fresh. Kalau 12 bulan 6 mungkin ini dia ya. Alert ada di sini ya. Kita harus lihat ya, volumenya besar, lalu dia turun lagi. Ya, turun lagi ngetes, disebut dengan sign of weakness. Kalau sudah belajar dengan volume price analysis, maka kita akan bisa menjelaskan ini. Dia tes lagi, disebut sign of weakness. Nah, di sini agak meragukan apakah ini spring atau tidak, tapi biasanya tidak spring ya. Spring itu biasanya di fase-fase setelahnya, biasanya. Melewati istilahnya change of character. Oke, Bapak Ibu, dia naik. Nah, ini flat. Tiba-tiba setelah flat berapa lama kemarin dengan posisi terjadi base, maka dia break. Breaknya disupport dengan volume kuat. Ya. Oke, lalu ini kita kenal dengan istilahnya the best teori ya, the best time for buying. Mana teorinya? Yang tadi saya jelaskan. Setelah menurut teori, kalau dia sudah dia break dan membentuk new high, maka dia akan memberikan second chance to buy. Dia akan turun dulu. Turunnya biasanya dia akan menembus ini, dia akan menembus ini, dia akan menembus, atau dia menembus base-nya. Base-nya nanti akan saya jelaskan. Biasanya ini saya jelaskan di workshop kelas advance ya, di base-nya. Jadi dia akan retest dulu, mencari demand untuk naik lagi. Nah, maka kita punya low, mungkin ini high low, ini adalah high, dia akan bentuk high. Nah, pas turunnya ini, itulah kesempatan kita jaga atas, jaga bawah. Enggak, apakah dia langsung turun? Dia tidak. Kadang-kadang dia naik dulu, naik bahkan 3 kali, baru dia turun, dia naik sedikit, dia turun. Artinya dia akan memberikan retest, tapi polanya tidak langsung naik, langsung turun. Jadi kita harus bersabar. Mungkin dia harus ngetes candle ini ya, atau yang ini ya, mother candle yang besar ini dia tes. Mungkin dia naik lagi sedikit, baru dia turun. Nah, tapi polanya disebut dengan second chance. Apakah second chance langsung terbang? Tidak. Kadang bisa third time, maksudnya kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Kadang-kadang dia sideways lagi, turun, sideways lagi, baru dia naik tinggi. Nah, itu yang menentukan, yang tahu itu hanya Tuhan dan bandarnya saja. Kita tidak tahu. Kita cuma secara teori mengatakan ada kesempatan. Nah, kesempatan itu kita gunakan. Kalau tidak dapat, ya bukan rezeki berarti. Biasanya dapat, asal kita jaga atas, jaga bawah. Jadi dia mau naik langsung dapat, dia turun langsung dapat. Begitu istilahnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita akan lihat foreign flow-nya pakai chart PIF. Ini adalah foreign flow. Kalau foreign flow Bapak Ibu bisa lihat pergerakan asingnya hampir sama dengan pergerakan harganya ya. Ini lihat terjadi akumulasi, sahamnya naik.
Nah, yang kita gunakan di sini adalah pivnya Bapak Ibu. Jadi, tadi kan kita jaga atas, jaga bawah. Nah, jaga bawahnya seperti apa? Biasanya saya akan jaga atas, lalu biasanya saya tadi upper down kita yang di break akan kita itu biasanya akan di-retest. Biasanya S1 akan di-retest atau low-nya akan di-retest atau fraktal apa namanya? Fraktal line-nya akan di-test 945. Stop loss-nya di mana? Biasanya kita cari swing low-nya, up, maka stop loss seperti saya jelaskan di aftermarket close 945 kurang 2 tick berarti stop loss kita di 935. Nanti kita akan apply beli satu tick di atasnya, berapa harganya? High-nya adalah 1015. Berarti jaga atasnya 1015 tambah satu tick berarti buy jaga atas adalah buy if break 1020. Nah, ini kita beli pertama. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita beli di doncian yang di break, berarti di 960, baru 990, baru kalau di support 1 975, baru di low ini berapa nilainya? 960. Baru kalau di low donciannya, maksudnya di fraktal low-nya adalah 945. Jadi kita akan jaga kalau dia naik ke atas kita dapat, kalau dia turun ke bawah kita dapat barang. Stop loss, kalau dia close di 935 kita exit. Itulah plan-nya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih detail ke sana. Oke. Kenapa baru tanya, kenapa Pak target profit taking di mana? Nah, profit taking biasanya kita lihat di mana zona supply and demand pakai VB. Sudah jelaskan ya. Jadi profit taking kalau makin tinggi kita maka profit taking itu terkait dengan risk reward ratio ya. Di dalam kelas nanti yang ikut workshop trading as business saya akan jelaskan teori kenapa kita harus 2 kali ya. Reward harus 2 kali risk gitu. Reward risk ratio harus 2 kali. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat setinggi-tingginya maka rewardnya akan besar. Tapi kita lihat mungkinan dia tercapai atau tercapai tidaknya tergantung ada nggak zona supply-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini supply zone. Kalau kita mau bikin pasti di atas 2 ya kita taruh di sini, pasti di atas 2 ya. Tapi kita lihat ini, nah ini ada supply. Dan kita cari mother candle-nya. Ini adalah mother candle-nya. Berarti kita akan jual di sini. Ini adalah candle ini adalah 1020 ya ini. Jadi kita akan jual kalau stop loss di sini, beli jaga atas di sini, jaga bawah di sini. Baru kita jual kalau kena mother candle ini maka jual 50%. Sisanya let profit run. Jadi selama dia naik, stop loss kita trailing naik ke atas. Begitulah plan dalam trading. Bagaimana kita kalau dalam kuliah sekolah bisnis ya kita harus punya exit plan, harus kita punya segala macamnya plan. Itulah adalah bisnis plan kita. Jadi kalau dia turun ke bawah berarti kita nggak dapat kena stop loss. Tapi kalau kita kena ke atas minimum kita punya profit harus dua kali dari risk yang akan kita terima kalau plan ini gagal. Nanti kita akan hitung ya. Oke, nah sekarang kita menghitung. Menghitungnya kita supaya Bapak Ibu bisa akses semua kita pakai trading view saja lah ya. Gampang ini bisa diakses mana-mana. Kalau Bapak Ibu punya trading view bisa gunakan. Kalau Bapak Ibu punya broker yang menyediakan seperti Philips Sekuritas kita punya akses atau pakai apapun bisa. Nah, plannya begini, kita akan bikin nanti belinya adalah satu tick di atasnya. Jadi kita buat trading plan di sini. Kalau dia break maka kita beli ya. Kalau stop loss di 935 belinya dari si 020, profit taking di berapa nih? 1215. Ini adalah 1215. Jadi setelah kita hitung maka RR rasionya adalah 2.29. Karena dia lebih dari 2 maka kita ambil. Oke. Nah, ini adalah untuk agresif. Agresif atau konservatif ya tergantung Bapak dan Ibu. Nah, jadi intinya nanti kita akan jelaskan lebih detail. Itu butuh juga di dalam kelas untuk menjelaskan Bapak Ibu tipenya apa. Nah, kalau konservatif berarti stop loss-nya di sini atau di sini. Mungkin tidak cukup ya dikali 2. Mungkin reward-nya harus lebih tinggi. Oke, nanti kita akan hitung lebih detail. Setelah itu, setelah kita membuat trading plan entry-nya, kita akan masuk dengan money management. Oke, nanti kita akan buat ini. Juga buat hitung money manajemennya Bapak Ibu. Untuk money management Bapak Ibu, kalau di dalam kelas saya berikan Excel-nya. Kalkulator Excel money manajemennya itu saya jelas saya berikan. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak sempat ikut workshop bisa
akses websitenya ya. Ini contoh, kita akan contohkan nanti. Adalah namanya di website delcon.web.id. Di situ ada money management. Sekarang kita pindah dulu ke Excelnya. Sekarang kita harus ingat bahwa kita belinya jaga atas di 1020, dia break, stop loss di 935, profit taking di 1215. Baik, sekarang kita pindah dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa akses ke websitenya dlkuan.web.id ya. Di situ, oh salah. Gak lama internet di rumah saya. Sebentar ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke websitenya seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah internetnya ya. Nah, untuk membuat trading plan tadi, Bapak Ibu bisa pakai chart EOX di sini, atau untuk money management kita bisa buat di sini. Oke, sekarang kita buat dulu ini ya, chartnya ya. Tadi seperti yang saya jelaskan di dalam Excel tadi, kita coba klik open new tab ya. Maaf, ini dia Bapak Ibu. Ada indikator ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik tadi di sini ada namanya chart EDX, maka dia akan muncul chart seperti ini. Kita akan membuat, nah di sini kita akan memilih saham TIN. Bapak Ibu ketik di sini. Ini bisa juga pakai trading view, pakai apa bisa, tidak harus di website ini. Oke. TIN di sini kalau di websitenya dia ada beberapa informasi statistik dan lain-lainnya ya Bapak Ibu. Dia sinyalnya adalah buy, teknikalnya ya, netral untuk ratingnya segala macam lah. Baik, sekarang yang kita lakukan Bapak Ibu bisa ikuti step by stepnya. Ini kecilin dulu. Ini kan timah sudah ya, kita atur-atur lah waktunya. Ini ya. Nah, tadi kan kita Bapak Ibu lihat candle ini tertingginya adalah di 1015. Maka kita akan bikin dulu buy, kita pasang-pasang garis-garisnya dulu. Di sini kita tarik garis horizontal line, taruh di sini, pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Nah, ketika di bawah ini ada roda ya, Bapak Ibu bisa digeser-geser nih. Ya, ini garis ini. Kalau mau paskan tadi kita adalah 10. Ini high-nya adalah 1015, maka kita akan tambah 1 tick berarti 1020. Jadi kita akan beli kalau saham TINS besok break lebih tinggi di harga atau sama dengan 1020. Itu adalah buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya tadi kita bicarakan, stop loss-nya ada di swing low ini, di fraktal kurang 2 tick berarti 935. Oke. Kita karena dia sell kita ganti warna merah ya. Kita ganti warna merah. Mana warna merah? Inilah, mudah-mudahan nggak salah. Ya, kita cek di sini pas 935. Jadi kalau dia naik ke atas kita beli, kalau dia turun di bawah 935 atau sama dengan maka kita akan exit. Profit taking di mana? Tadi profit takingnya kalau kita besarin, kalau dia kita akan jual kalau dia menyentuh harga. Nah, ini ada yang miring-miringnya nih. Ya, ini 1215 ya. Bapak Ibu cek di rodanya 1215 ya. Oke, di sini ada logo ini. Ya, kalau Bapak Ibu klik lainnya otomatis muncul nih. Oke, jadi plan kita adalah kita jaga atas. Kalau dia turun kita buy nanti di sini. Kalau dia kena 935 kita stop loss. Kalau dia kena 125% kita akan jual 50% ya. Ini kalau satu kena, jadi kalau kena di sini kita jual 50%. Misalnya kita beli, nanti kita hitung money manajemennya. Kalau misalnya kita beli 100 lot. Kalau kena ini kita jual 50 lot ya. Sisanya kita let profit run, stop loss kita naikkan. Ya, biarkan aja sampai dia ini. Pokoknya kita sudah kunci profit 50%. Jadi kalau dia turun, besok dia turun, kita pasang order buy on weakness di sini. Dia turun, kita akan beli. Nanti biasanya dia kalau pullback dia akan naik. Jadi kita dapat harga lebih rendah, dekat-dekat dengan stop loss. Begitu plan kita ya. Itu namanya business plan atau trading plan. Oke, kita sudah pasang sekarang, tapi kan kita belum tahu apakah ini berapakah risk reward rasionya. Untuk membuat risk reward rasio, Bapak Ibu cek sebelah kirinya, ini ada tanda gini. Pilih yang long position.
Oke, klik, taruh satu kali di sini di sekitar warna hijau ini yang candle tertinggi. Oke, geser-geser lah supaya kelihatan. Oke. Nah, di sini ada roda setting. Klik ya. Oke. Kalau di sini angkanya tidak sama, Bapak Ibu, 111 saja. Oke, sekarang tadi plan kita adalah kita akan beli jika dia break atau close break di atas 1020. Berarti kita akan beli jika entry-nya dia 1020. Berarti di sini Bapak Ibu, pokoknya yang ada tulisan price, price dan price. Jangan pakai ticks ya, salah nanti. Keduanya profit taking ada di stop loss ada di 935. Di sini kita ganti 935. Berapakah reward rasionya? Lalu di profit taking dia ada di 1215. Oke, ada yang salah, jangan sampai salah ya. 1215. Check and recheck. Entry 1020, stop loss 935, profit taking 1020. 1015 ya. Ya, ini kayaknya 1015. Ya. 1215, 1020. Ya, sudah benar. Sisanya kalau amount-nya ini hitung satu saja ya, risknya satu, biar aja, nggak apa-apa. Sekarang kita enter. Maka di sini risk reward rasionya adalah 2,29 ya. Berarti di atas 2. Ya, Bapak Ibu, di sini 2, Bapak Ibu lakukan sendiri kalau biar paham. Baik, sekarang kita balik lagi di sini. Kita tahu dari 2,29. Sekarang kita mau hitung money management. Money management sedikit personal. Bapak Ibu klik di sini, klik kanan, open new tab ya. Open aja new tab. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah MM calculator. Nah, menghitung money management ini, MM calculator ini, kalau di workshop saya tadi katakan kita sudah punya Excel-nya. Ada beberapa jenis. Tapi untuk di sini saya hanya berikan satu saja karena ya namanya juga gratisan Pak ya. Jadi saya bikin yang simple, gampang diakses, yang tidak rumit, yang paling gampang lah ya. Dan opsinya tidak banyak. Nah, misalnya begini, menghitung money management calculator ini berbeda tiap orang. Jadi tergantung trading capitalnya berapa sih. Terus saat ini sudah pegang berapa dan mau masuk beli tin itu adalah saham keberapa gitu ya. Baik, sekarang misalnya trading capital Bapak Ibu semuanya termasuk saham-saham yang sudah punya itu adalah 100 juta. Ya. Lalu misalnya sekarang biar gampang aja nih hitung-hitungannya. Bapak sekarang ini adalah saham Bapak Ibu sudah punya 9 saham di portofolio, sekarang mau masuk saham ke-10 misalnya ya. Misalnya aja nih, biar simpel saja. Banyak pertanyaan, tapi tidak akan saya jawab karena ini cuma tutorial. Biasa di kelas saya jawab semuanya. Misalnya saham ke-9 ini adalah untuk saham ke-10 ya. Nama sahamnya adalah TINS. Entry price-nya tadi kita akan entry di 1020. Oke. Stop loss-nya tadi kita lihat ada di sini 935. Target price-nya tadi ada di 1215. Cek and recheck ya. Trading capital asumsikan 100 juta. Jumlah saham termasuk sekarang dipegang adalah saham ke-10. Kalau Bapak Ibu punya saham 13, sekarang beli 14 ya tulis 14 ya. TINS ya, TINS sahamnya sudah benar. Sekarang setelah itu semua Bapak Ibu klik di sini, calculate MM. Ini ada tulisan calculate MM, klik satu kali aja. Ya, sampai dia berputar. Nah, sekarang dia sudah terhitung hasilnya. Trading capital Anda adalah 100 juta. Ini input yang dimasukkan. Jumlah saham yang di hold adalah 9, ini adalah saham ke-10 sekarang. Maksudnya begitu. Entry price di 1220, stop loss di 935, profit taking 1215. Ini sudah cukup. Itu ada trading plan. Maka dia berikan informasi, dengan begitu idealnya karena jumlah saham 10, kapital dasar 100, idealnya adalah 110 juta rupiah per saham per trade ya. Kalau kita dari awal disiplin dengan trading plan-nya. Nah, dia katakan risk reward rasionya adalah 2,29. Ini di atas 2 kali. Berarti kita ambil. Kalau ternyata di bawah 2, ada trik-trik tertentu. Nanti saya jelaskan ya.
Jadi tidak di sini. Risk stop loss 8,3. 8,3 biar agak sedikit. Kalau Bapak Ibu beli lalu kena stop loss langsung, itu 8,3. Kalau kita beli sejumlah sahamnya, misalnya 10 juta rupiah, maka kena stop loss langsung, kita akan loss 8,3%. Cukup besar ya. Kalau bisa dia di bawah 5. Ya, di bawah 5 kalau bisa. Dia katakan lot size for trade. Nah, ini harus disiplin. Ini disebut dengan money management. 9,8 ya, 9,8 lot. Biasanya ini saya bulatin aja menjadi biar gampang menjadi 90 lot. Biar gampang dan risknya lebih kecil nanti seru. Nah, di sini ada risk exposure sama risk exposure ini dalam rupiah dan persen ini tidak ditampilkan ya karena ya kalau Bapak ikut workshop nanti di kalkulatornya ini ada penjelasannya, ada tulisannya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya risk reward rasionya, RR rasionya kita tahu, risk stop loss kita tahu, ya kita tahu nih kalau trading ini risknya sekian ya gitu. Itu yang penting dalam trading as a business. Lalu lot size-nya 98. Nah, kita tidak boleh lebih tinggi dari 98, lebih kecil boleh. Nah, kita bulatin jadi 90. Nah, ini kita akan gunakan nanti dalam trading plan. Baik, kita pindah dulu ya ke ini dulu ke PowerPoint. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kita akan beli seperti ini, makin ke bawah 945 kita beli 27, ke lower fraktal, paling tinggi kalau break kita tidak bikin 18, tapi kita cuma 10 lot. Baik, kita sekarang apply trading plan ini ke dalam online tradingnya. Jadi kebetulan saya nasabahnya salah satu broker lokal yaitu Indo Premier. Dulu sejak awal tahun 2004, 2005 saya sudah menjadi nasabah Indo Premier, sekarang udah hampir 17 tahun ya. Nah, saya gunakan mereka namanya automatic trading supaya apa? Trading plan saya ini bisa di-apply ya. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan broker lain silahkan cari cara yang sama ya. Nanti ada saya sampaikan trik-trik tapi tidak selengkap yang saya sampaikan di dalam kelas. Baik, sekarang kita akan implementasikan trading plan tadi untuk saham TINS, tetapi saya nyampaikan saya tidak berafiliasi dengan Indo Premier. Ini menggunakan aplikasi online trading Indo Premier. Baik. Bapak Ibu bisa gunakan beberapa yang lain yang serupa, mungkin beberapa broker sudah punya ya, seperti Beyond dia juga sudah punya dan lain-lainnya. Philip Sekuritas juga sudah punya. Banyaklah yang sudah punya automatic trading order seperti ini. Baik, apa yang kita lakukan pertama Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi online Indo Premier ya untuk Windows ya Bapak Ibu, jika untuk HP juga bisa tapi mungkin harus disesuaikan caranya. Kita klik di sini namanya ada Airport ATM. Nah, kita akan buat trading plan untuk buy. Tadi plan buy adalah kita akan buy jika dia lebih tinggi atau sama dengan 1020 ya, mudah-mudahan tidak salah. Kita klik sini new task. Nah, kita klik di sini bahwa saham yang mau kita beli adalah TINS. TINS kita akan beli jika dia lebih besar atau sama dengan 1020. 1020 itu lebih tinggi satu tick dari high kemarin, 1020. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini ada syarat katanya ya. Kita beli apa? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada offer 1015 ini sekitar 7.800-an. Nah, 1020 ini ada 7.000 tembok, 7.000 lot tembok yang harus ditembus untuk dia naik. Biasanya saya tidak langsung beli. Saya biasa bikin tambah syarat. Saya beli jika akan beli jika tin lebih besar dari 1020 dan lotnya di offernya ini lebih kecil dari, nah lebih kecil dari berapa nih? Ini 7.000. Biasanya saya sih mungkin kalau dia 7.000 saya ambil 15% atau 10%, 15%, 7.000 mungkin jika remaining offernya adalah tinggal lebih kecil dari 1.000. 1.000 atau 1.500 bebas ya Bapak Ibu, 1.500 juga boleh. Takutnya dia baru kena, di sini masih ada 7.000, pas dia turun ke 5.000, dia kita sudah terlanjur beli, dia turun lagi ke bawah gitu. Kita nyangkut di atas terlanjur beli. Maka saya tunggulah, kalau dia pas 1020 jumlah lotnya tinggal 5.000, saya tidak beli. Tinggal 4.000 saya tidak beli. Tinggal 2.000 saya tidak beli. Tapi ketika dia di bawah 1.500, maka saya akan buy order.
Oke, buy. Nah, ini namanya juga trading plan ya. Plan kita, karena saya sibuk ya, Bapak Ibu, saya kerja sebagai geofisika di oil company ya, oil company. Maka saya kadang nggak punya waktu untuk siang, karena saya kerja, saya menyukai pekerjaan saya sebagai geofisis. Nah, maka saya biarkan dia aktif selama 1 bulan. Biarkan dia sampai Agustus tanggal 17. Biarlah sampai sana. Nah, saya ordernya akan buy. Buy berapa? Buy karena dia lebih kecil dari sini, maka saya akan beli di uh, di harganya ya, di harganya price. Uh, Langsung hajar kanan ya Bapak Ibu. Dia langsung over karena kita menunggu ya. Jadi syaratnya overnya ya dia lebih besar dari 1020. Maka kalau dia tinggal sekian, maka langsung saya hajar kanan untuk beli. Jumlahnya tadi berapa? Jumlahnya tadi adalah 10 lot. Nah, masuk Bapak Ibu harus hitung manajemennya tadi ya, harus masuk ke sini. Bahwa lebih besar dari 1020 belinya 10 lot. Oke, kita harus check and recheck. Aktif mulai jam 9 sampai 15.49. Yes, tin lebih besar dari 1020. Ketika offernya lebih kecil dari 1.500. Aktif sebulan. Limit order, buy, tins, best offer. Belinya 10 lot. Oke. Nah, plan saya untuk beli sudah ada. Berikutnya adalah plan untuk stop loss. Nah, ini stop loss. Oke. Stop loss ini sedikit unik, maka saya berikan dulu sedikit teorinya ya, tapi sedikit saja. Jadi Bapak Ibu, saya sudah trading selama 17 tahun. Jadi dulu paling saya stres adalah kalau saya trading pakai stop loss, saya kena stop loss, setelah stop loss kena sahamnya terbang tinggi. Nah, itu dari dulu saya kena, itu paling saya stres. Karena kalau menurut teori, saya belajar teori, trading itu harus pakai stop loss. Kecuali menjadi investor, sleeping investor. Tidak trading nyangkut-nyangkut lah biar. Kalau saya kan bisnis, saya harus trading ya. Harus trading, harus punya kapitalnya terbatas. Kalau bisa jangan nyangkut, selalu bisa profit terus ya. Kalaupun kena stop loss, risknya kecil. Itu prinsipnya. Nah, di dalam ternyata dari beberapa teori, ini saya kasih ilustrasinya. Nah, kalau kita belajar di buku bahwa secara teori, kalau kita menemukan support yang kuat, maka kita taruh 2 tick, 3 tick, 4 tick, 5 tick di bawah support kuat ya, support yang namanya. Nah, yang belajar teori support dan level ini bukan hanya kita, bukan hanya retail, tapi big player juga belajar dan mereka tahu retail-retail seperti kita ini pasang stop loss ya di sini. Ada yang nggak pasang stop loss, ada yang pasang stop loss, maka dia biasanya cucuk dulu. Kena ada stop loss kita. Ini kita small trader kayak gini dimakan oleh dia. Nah, mau closing dia naik lagi. Besok dites sekali lagi masih ada atau enggak, baru dia naik, dites sekali lagi baru dia terbang. Nah, kita kalau ikut teori stop loss, maka kita akan kemakan. Tapi kalau tidak kena teori stop loss, pas dia turun terus, kita nyangkut. Nanti dalam kelas saya ajarkan haram hukumnya nyangkut. Itu nyangkut tuh haram sekali tuh. Kenapa? Dalam bisnis kita wajib punya namanya capital flow ya. Kapital kita harus lancar. Begitu nyangkut langsung nggak lancar. Nah, ini jadi saya mikir bagaimana caranya ya. Bagaimana cara bertahun-tahun saya cari caranya, saya praktek-praktekkan, maka saya dapatnya seperti ini. Jadi saya coba akalin, tapi tidak juga menjadi solusi 100% seperti bullet silver ya. Jadi misalnya gini teorinya. Kan previous candle, ada previous candle kita tes, oh di sini ada support line. Menurut teori kita pasang 2 tick. Nah, ini ada stop loss ya. Kita pasang stop loss. Begitu pembukaan jam 9 dia turun terus ke bawah, ya kita kena stop loss. Begitu dia turun ke bawah, kita sudah bilang oke, saya exit. Sudah exit, sudah tidak ada barang, happy, dia turunlah lebih dalam, nanti saya buyback. Oke, ini session siang break dia. Nah, begitu mau pre-closing, ternyata dia diangkat lagi. 15.50 ya, diangkat. Begitu antara pre-closing sampai penutupan, ternyata ditarik positif dong. Kita sudah tidak bisa partisipasi di sini ya, karena sudah memang bidding ya, auction. Nah, sekarang saya berpikir bagaimana kalau terjadi kasus seperti ini, maka stop loss saya baru aktif antara 15:50 lewat 10 detik sampai 16:00. Jadi kalau dia turun,
belum aktif stop loss saya. Maka kalau dia kena stop loss, maka dia akan terhindar di sini karena dia ternyata balik lagi. Tapi kalau dia gagal, maka saya punya maksimum loss ya, maksimum loss. Misalnya dia turun sampai kena di sini, ada tambahan dari risk yang saya hitung di sini sama sampai bottom bawah ini. Itu ada tambahan. Itu adalah apa namanya? Risiko ya, risiko tambahan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelasin. Penjelasan lebih detailnya butuh waktu. Jadi begitu. Jadi sekarang stop loss itu akan saya pasang sekitar 15:50 sampai jam 16. Nah, bisa di aplikasi itu ya. Sekarang kita pindah ke trading plan-nya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Indo Premier iPod ATM tadi. Kita buat untuk stop loss. Oke. Sahamnya tadi kan aturannya bahwa sahamnya adalah TINS. Maka tadi yang perlu dipastikan adalah stop loss saya baru aktif mulai jam 15:50 10 detik ya, supaya pasti di dalam itu, di dalam pre-closing sampai 16:00. Oke. Nah, kalau dia harga saham mau naik mau turun, dia tidak aktif kalau tidak dalam from ranging ini. Oke, sekarang tadi dia close kalau dia lebih kecil dari 9.30. 9.30 atau berapa tadi? Stop loss kita. 9.35 ya, Bapak Ibu, 9.35. Lebih kecil dari 9.35. Oke. Dia karena waktunya sempit tidak pakai remaining lot. Nah, karena saya sibuk ya, maka saya biarkan dia plan ini selama sebulan. Nanti tiap malam saya habis after market close saya akan trailing stop. Maka akan saya sell. Sell ketika dia memenuhi di antara sang ini langsung hajar kiri. Ya. Langsung jual hajar kiri. Jumlahnya berapa? Misalnya tadi 90 lot ya, misalnya 90 lot. Maka saya pertama akan jual 25%. 25% berapa itu? Atau ya 25% lah ya. Nanti kita hitung. Atau 20%. Itu bebas-bebas saja ya. Kita buka kalkulator. Sebentar. Kalkulator. Kalau 0,25 kali 90, maka yang terjual 20,2. Soalnya kalau kita jual 20% gimana? 20% ya. 90 kali mana sini? 90 kali 0,2. 18. Maka kita jual 20%. Terjual 18 ya. Jadi kita cek. Jangan last price. Sekali lagi, kita langsung hajar kiri. The best bid ya. Kita akan save, check and recheck. Ingat, aktifnya adalah 15.50 lewat 10 sampai 16. Yes, tin di bawah 935 maka dia aktif. Oke, aktif selama sebulan. Ingat ini, price-nya hajar kiri ya. Dan jangan lupa jangan sampai salah nih tanda-tandanya. Nanti dia lebih besar langsung fire pula. 20% available ya, Bapak Ibu, kita jual. Oke. Nah, sekarang dia punya stop loss di situ. Kan masih ada sisa ya, masih ada sisa kalau terjual. Nah, kita klik kanan new copy jika 10 detik kemudian saham TINS turun menjadi 9.30, ini yang masih tetap, semua masih tetap, maka kita akan jual 50%. Tadi kan dia tadi kan 90 lot, misalnya kita semua terbeli semua 90 lot. Kalau dia kena yang pertama, kita jual 20%. 20% berarti 90 kurang 18. Berarti sekitar 72 ya, sisa 72. Untuk kedua nih. Sekarang kita yang kedua nih dari 72 kita jual 50%. 72 bagi 72 kita jual 50% ya. Sama dengan nanti tersisanya kalau kita ini fire 72 di 72 lot dijual 50%, maka sisa 36. 36 yang tersisa ya. Nah, kalau ini fire, maka kita tersisa 36.
Oke, kita save ya. Kita cek and recheck, lebih tinggi 10 detik, lebih kecil dari ini, best bid ya, jangan lupa best bid 50%. Nah, kita klik yang cuma 30-nya, ini copy. Nah ini jika nih ya, kita cek 10 detik kemudian, yaitu 15:30, ternyata harga tin di bawah 925, maka kita jual 100% dari 36 lot yang tersisa. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita beli, kalau dalam bisnis plan saya, trading plan saya, kita beli entry satu kali, stop loss itu 3 lapis. Bisa 5 lapis, bisa 6 lapis, terserah. Oke, itu dia stop lossnya sudah. Sekarang kita profit taking. Profit taking gampang saja. Ya, kita pakai tins, tidak pakai waktu-waktu. Tins jika lebih besar dari berapa tadi? 9020 ya. 1215 ya. Profit taking 1215. Jika ini tandanya lebih besar, 1215 lah. Maaf kalau salah ya. Karena saya sibuk, biarkan dia aktif sampai Agustus tanggal 17, maka saya akan sell. Sellnya langsung hajar kanan ya. Kalau nggak dapat nanti. Takutnya dia udah kena turun lagi. Nah, saya jual 50% berapapun yang saya dapat ya. 50%. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Trading plan kita. Buy, beli, jualnya sudah ada di situ. Ya. Nah, bagaimana kalau yang tadi? Yang ini. Yang kedua, jika ke 90 beli 15 lot, ya sama saja. Bapak Ibu bisa pakai GTC atau pakai ATM juga bisa. Kalau pakai ATM di sini kita beli jika dia turun ke 950. Jika tins turun ke lebih kecil atau sama dengan 990, tidak pakai remaining, nggak perlu. Kita 1 bulan buy price 990 atau mau langsung hajar kanan juga boleh. Jumlah lotnya berapa? 15 lot tadi ya, jumlah lotnya. Nah, jumlahnya untuk yang 990, begitu juga Bapak Ibu buat sama kalau dia turun ke bawah. Jadi ada jaga atas 1 2 3 4 untuk yang jika lebih kecil sama dengan ini ya. Sekarang kita cek, tidak pakai waktu, tidak pakai lot, tinsnya lebih kecil dari 950, boleh langsung beli di harga atau langsung hajar kiri boleh, bebas. Hajar kanan ya, bebas. Bebas saja. Yang penting dia sudah harga dari murah. Oke. Baik ya. Kalau mau diganti misalnya dia Pak, saya langsung begitu dia lebih kecil dari 950 langsung hajar kanan. Ganti di sini ya, price sama dengan the best offer price. Dah. Pasti biasanya langsung dapat itu. Begitu dia Bapak Ibu untuk tutorial trading plan. Jelas ya, beli sudah, jual sudah, profit taking sudah ya. Sekarang kita balik lagi ke slide-nya. Jadi sudah ya Bapak Ibu untuk implementasi ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya trading plan tadi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan ya, jadi pertanyaan itu sering nih. Bagaimana jika 10 besok langsung break up? Berarti order nomor 2 sampai nomor 5 tidak tereksekusi. Biasanya kita set up lagi. Jaga atas, jaga bawah, yang bawahnya dibagi-bagi lagi. Kalau stop loss belum naik, jangan dinaikkan ya, gitu. Kapan stop loss dinaikkan? Kalau dia membentuk new higher high. Jadi sudah terbentuk patternnya break new higher high dengan volume yang valid, atau di power box-nya kita sudah ketemu new stop loss, maka kita bisa naikkan. Ya, ini detail diajarkan di stop loss di workshop ya. Bagaimana kalau stop loss pre-closing tidak fire? Misalnya pas pre-closing itu lagi panik-paniknya, jadi begitu dia fire tidak ada ini kita tidak dapat ya, jadi tidak fire tapi tidak terjual. Nah itu biasanya besoknya saya manfaatin ya dia rebound. Besoknya begitu market buka maka saya akan coba jual cicil dengan istilahnya kalau tidak fire besoknya setir manual. Itu terpaksa ya Bapak Ibu. Itu kejadian kahar namanya. Bagaimana jika kena auto reject bawah? Ya kena auto reject bawah biasanya kalau fire dia langsung kena auto reject bawah, itu ada resiko tambahan ya. Entah, kalau auto reject bawah nggak bisa bergerak, tunggu besoknya. Besoknya mudah-mudahan ada technical rebound. Baik, itu dia Bapak Ibu tutorial trading plan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di analisa berikutnya. Mungkin nanti kita akan ada weekly analysis ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.